Gereja Protestan Maluku, Jemaat Immanuel Osep, Minggu 10 Mei 2020. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekalipun masih beribadah di tiap rumah, namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan merahmati kita untuk hidup lebih baik. Selanjutnya dimohon perhatian untuk warta jemaat di saat ini. 1. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Buloroi dengan menggunakan liturgi kompilasi Minggu 2 dan pembukaan semester ganjil SMTPI Remaja dan Katekisasi. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15 dan nyanyian untuk prosesi serta persiapan ibadah. Nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Dalam ibadah ini 55 anak remaja 3 akan dialih statuskan ke jenjang katekisasi. Karena itu, mohon orang tua untuk mengingatkan anak yang telah berada di remaja 3 untuk momen ini. Semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 telah berlangsung untuk SMTP, remaja dan katekisasi. Karena kami berharap orang tua berkonsentrasi, mengawasi, serta peduli terhadap anak remaja maupun katekisasi di setiap rumah dan akan disampaikan lembaran kerja yang mesti diselesaikan oleh mereka dalam kondisi pandemi COVID-19. Informasi lainnya, dalam kondisi pandemi virus corona, kami mengingatkan setiap keluarga untuk tetap mentaati anjuran pemerintah maupun gereja dengan tetap beribadah, berdiam di rumah jika tidak ada keperluan penting, menjaga distansi fisik, memakai masker pada saat keluar rumah, menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya badai ini cepat berlalu. Ketiga, pemberitahuan. Universitas Kristen Indonesia Maluku membuka penerimaan mahasiswa baru program studi pendidikan agama Kristen. Pendaftaran gelombang kedua mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Juni 2020. Pendaftaran secara online ke HTPS Pembuktin online. Keempat, ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga, persekutuan yang telah menyokong pembangunan fisik dalam jemaat melalui pemberian bantuan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Debat Jemaat GPM Immanuel Osep, Pendeta Nyonya Y.A. Tadias, Ketua, Penatua, KDJ Penjalang Sekretaris. Jemaat diundang berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Oh
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membaharui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Kita angkat pujian nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Jemaat siapkan nyanyian rohani nomor 54 ayat 1. Kita akan nyanyikan setelah keluarga yang mengaku dosa. Keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun kita sering menghadapi masalah yang membuat kurangnya rasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mengapa
Jemaat, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 83 ayat 1. Karena itu jemaat diundang berdiri. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sambil tetap berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani 137 ayat 1. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Jemaat terkasih Kristus, di pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 45 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dan kita akan membaca secara bersama-sama. Mendahulunya, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Di pagi ini, ya Allah Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tagal itu tuntun dan sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami akan baca dan khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di usbuk yang baru ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, sebab kami selaku anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama setelah saya membaca judulnya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bangsa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benjamin adiknya itu, dan menangislah dia. Dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Keluarga adalah persekutuan yang terkecil dalam gereja dan masyarakat. Di dalam keluarga kita dapat membangun
relasi dan komunikasi di antara anggota keluarga. Untuk membangun relasi dan komunikasi dalam keluarga bukanlah sesuatu yang mudah dijalani. Sebab dalam membangunnya terkadang menimbulkan hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang tidak baik. Bagi kita orang Ambon, hidup keluarga adik berkakak diumpamakan dengan sagu salempeng dipatah dua. Artinya hidup orang bersaudara lain sayang lain, susah senang jalani bersama. Tetapi ada juga yang mengatakan sagu saporna yang semua masak dengan baik. Ada yang mentah, ada juga yang hangus. Artinya hidup orang bersaudara satu mama dan satu papa, ataupun tidak, memiliki hidup yang berbeda-beda. Ada yang baik penuh pengertian, kasih, sabar, menghormati, dan pengampunan. Tetapi ada juga yang hidup dalam kebencian, kedendaman, kecemburuan, keiri hatian, dan sebagainya. Zaman sekarang ini sulit untuk menemukan orang yang berhati baik. Artinya dapat menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Kalau adik kakak satu papa satu mama saja bisa menimbulkan pertikaian, maka bagaimana dengan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga? Apalagi dalam kenyataan hidup ia pernah disakiti, maka mungkin saja ia mendendam dan sulit untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Tentunya hubungan keluarga seperti ini tidak nyaman dijalani. Hal inilah terjadi dalam keluarga Yakub, yakni Yusuf dan saudara-saudaranya. Menyikapi persoalan ini, bagaimana sikap Yusuf untuk mengatasinya? Dalam bacaan kita saat ini, Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, menarik untuk disimak oleh kita semua tentang kehidupan Yusuf. Dia adalah seorang mudah memaafkan orang lain, atau bukan pendendam, atau seorang yang mengasihi. Kehidupannya jauh berbeda dengan segelintir orang-orang di zaman lampau maupun zaman sekarang. Kenapa dikatakan jauh berbeda? Karena dalam kenyataan dia disakiti oleh saudara-saudaranya dengan cara dibuang dalam sumur kosong tidak berair, kemudian dijual kepada saudagar-saudagar Midian, dan mereka menjual Yusuf lagi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf membohongi ayah mereka bahwa ia telah dimakan
Yang Ia inginkan ialah memeluk mereka, melepas rindu ketika bertahun-tahun lamanya berpisah. Karena itu, dengan hati yang tulus, Ia mengajak mereka mendekat. Yusuf tahu persis apa yang dirasakan saudara-saudaranya, yaitu timbul penyesalan dalam diri mereka yang telah menjualnya. Saudara-saudara jemaat, sangatlah berbahagia bila setiap orang melakukan kesalahan dan dosa dan ia menyesalinya. Penyesalan seseorang membuktikan dia akan berubah atau bertobat dari perbuatannya dan dapat diterima oleh Tuhan dan sesamanya. Sama seperti saudara-saudara Yusuf yang tidak hanya diterima oleh Yusuf, tetapi juga Allah sebagai pemegang kendali hidup ini. Karena itu Yusuf mengatakan kepada mereka supaya jangan mereka susah hati dan menyesal karena menjualnya ke Mesir. Yusuf melihat peristiwa ini adalah peristiwa Allah yang mau menyelamatkan banyak orang. Sebab pada saat itu bangsa-bangsa mengalami kelaparan. Kelaparan dapat mematikan orang banyak, apalagi dalam jangka waktu panjang. 7 tahun bukanlah suatu waktu yang mudah dihadapi. Tetapi bagi Allah ada kehidupan yang disediakannya melalui Yusuf. Dalam ayat 5b dikatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dari ayat ini membuktikan segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, sehingga ada waktu permusuhan, tapi ada waktu juga untuk berdamai satu dengan yang lain. Melalui Yusuf, di mana Allah sendiri yang menyuruh dia ke Mesir sebagai penolong sekaligus menepati salah satu janji Allah, yaitu keturunan dapat berkelanjutan di bumi ini. Tanpa Yusuf, janji keturunan itu akan terancam punah akibat kelaparan yang panjang. Di sini Allah memberikan kuasa kepadanya sehingga ia dapat mengatur segala sesuatu dengan baik dalam suasana sulit akibat kelaparan. Dengan kuasa yang berasal dari Allah sebagai seorang kedua di tanah Mesir, ia menyuruh ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya untuk datang dan tinggal bersamanya di tanah Mesir, bersama dengan semua ternak piaraan mereka. Dengan kuasanya, ia memberikan tanah Goshen, tanah yang subur, tapi juga tempat yang berdekatan dengannya, dengan maksud agar dengan mudah diperhatikan, dipelihara, sehingga mereka tidak jatuh kemiskinan. Betapa mulianya hati Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Walaupun mereka menebarkan akar pahit bagi dirinya, tetapi dia menebarkan ciuman manis, penuh kemesraan dan menangis rasa sayangnya kepada saudara-saudaranya, dan memeluk mereka satu persatu. Mereka telah berdamai. Tidak ada lagi
Dia mengatur dan mengurus dapur dan perut orang Mesir, dan juga dapur dan perut Israel umat Allah, yaitu keluarga Yakub dan anak-anaknya. Itu berarti Yusuf diangkat sebagai orang kedua, bukanlah saja untuk kerajaan Mesir, tetapi juga demi mempertahankan semua keluarga Israel yang kecil. Jadi bagi Yusuf, masa lalu bukan untuk disesali, tetapi masa lalu perlu direnungkan agar dapat melangkah ke masa depan dengan pasti. Untuk itu, zaman sekarang ini bukanlah lagi zaman untuk permusuhan, menyimpan dendam dan sebagainya, tetapi harus adalah zaman pemulihan, zaman di mana kita harus saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain secara pribadi maupun antar keluarga, seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Sikap Yusuf mengubah kebencian dan perseteruan menjadi kasih dan damai. Jika dalam kenyataan hidup kita ada terjadi dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, maka kita diajak untuk menghayati kisah Yusuf, untuk saling mengampuni dan menyelesaikan setiap persoalan dengan kasih dan damai, dengan benar, dengan tidak mempersalahkan siapa salah, siapa benar, dan tetap merawat keluarga kita dengan cinta kasih dan kesetiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Saudara-saudara jemaat, sebagai respon umat atas pelayanan firman Tuhan tadi, jemaat diundang berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari angkat darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sambil persembahan diberikan, kami menyanyikan lagu nyanyian rohani nomor 132 ayat yang pertama. Saudara-saudara jemaat, saatnya kita akan masuk dalam acara alih status dari SMTPI ke katekisasi. Akta pembinaan lanjutan SMTPI Remaja Katekisasi. Lagu pembukaan Wasmi Anak dan Remaja TPM. Pada jemaat yang menggunakan streaming atau luang, akta ini dilayani oleh pemimpin ibadah atau pelayan firman Gereja Protestan Maluku sebagai persekutuan orang percaya terpanggil untuk melaksanakan amanat Minggu Tunas Pekabaran Injil dan Katekisasi adalah lembaga pembinaan khusus gereja. Gereja Protestan Maluku bertanggung jawab mendidik dan mengajarkan anak remaja untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, serta mendidik dan membentuk anak dan remaja menjadi umat generasi masa depan gereja yang memuliakan Tuhan. Panggilan dan tanggung jawab ini dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja sebagai pengucapan syukur baginya yang telah berkenan memimpin dan menuntun lembaga pendidikan ini. Atas dasar inilah, maka pada hari ini Minggu 10 Mei
tahun 2020 atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menyatakan berakhirnya pembinaan dan pendidikan SMTPI kepada 55 orang remaja dalam Jemaat Immanuel OSM Klasis KPM Pulau Ambon dan membuka pembinaan dan pendidikan lanjutan ke katekisasi dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ingatlah moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Jemaat kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan yang boleh menjaga memelihara kami sampai pada hari ini. Bahkan juga memungkinkan kami untuk terlibat bersama sebagai persekutuan jemaat atau keluarga umat Tuhan untuk beribadah kepadamu. Dan karena itu, dalam ibadah ini kami percaya Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Engkau akan melihat dan mendengar segala sesuatu yang kami sampaikan kepadamu terkait dengan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan hidup kami dari hari lepas hari. Namun sebelum kami menyampaikan segala maksud dan doa kami juga menyadari akan kesalahan dan dosa kami. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan mengampuni akan kesalahan dan dosa kami, sehingga setiap doa dan permohonan yang kami bawakan di setiap saat sampai pada saat ini, dia tidak terhalang, tetapi semuanya didengar dan dijawab oleh Tuhan Bapa yang penuh kasih itu. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami umat-Mu yang ada di Jemaat KPM Immanuel OSM, dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir. Bahkan dalam situasi dan kondisi mewabahnya virus Corona, semua ibadah dilakukan di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga. Karena itu juga kami bersyukur jika Tuhan mau menjadikan setiap rumah tangga ada punya ruangan atau bilik keluarga untuk tempat di mana mengambil makna persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah. Dan kami juga mohon supaya Tuhan hadir di setiap keluarga yang beribadah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berlimpah ruah. Apapun yang diusahakan oleh umat-Mu untuk memenuhi segala tuntutan dan kebutuhan hidup dengan situasi dan kondisi yang ada ini, kami permohon Tuhan, Engkau berkenan memberkati semuanya, agar di tengah tantangan dan persoalan hidup ini, mereka sungguh-sungguh menghayati hidup mereka dan juga sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa minta Tuhan jaga setiap anak-anak kami dalam
pendidikan dari satu jenjang ke jenjang yang lain. Kami mohon Tuhan, berkatilah mereka supaya apapun yang terjadi, terlebih khusus dengan mewabahnya virus corona ini, tidak menutup kemungkinan untuk mereka berhenti belajar. Tapi setiap waktu, kapan dan di mana saja, mereka bisa mempergunakannya untuk belajar dengan baik. Dan itu menjadi bagian dari kehidupan masa depan anak-anak kami. Termasuk bagi anak-anak kami, 55 anak di dalam jemaat kami yang boleh mengikuti pendidikan formal gereja, remaja 3, dan mereka akan beralih status dari remaja ke katekisasi. Hari ini mereka telah dilepaskan dalam peralihan proses belajar mengajar yang harus dilanjutkan ke katekisasi. Tuhan tolong memberkati mereka supaya mereka semakin arif dan bijaksana untuk menentukan masa depan mereka sebagai murid-murid Yesus. Untuk itu ke-55 anak ini menjadi perhatian dari kami sebagai pengajar dan juga perhatian sebagai orang tua, agar mereka sungguh-sungguh mau memberi diri, diajari, dibina dan dinasehati, walaupun prosesnya di rumah. Bapa yang di sorga, di saat ini kami berdua menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami di jemaat ini dengan program-program pelayanan yang dilakukan. Juga Tuhan memberkati kami semua. Kami sebagai para pelayan dalam tugas-tugas pelayanan yang harus kami lakukan dari waktu ke waktu dengan situasi dan kondisi mewabahnya virus corona. Kami mohon supaya pelayanan-pelayanan ini juga dapat menyentuh hati dan pikiran setiap umat, agar mereka pun juga merasakan sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Bapa yang di sorga, kami berdua menyerahkan kehidupan dunia ini, Indonesia, Maluku, Ambon secara khusus, mereka yang mengalami atau menderita wabah virus corona, yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkanlah mereka Tuhan, agar mereka sembuh dan membuktikan bagi dunia bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan membantu menolong mereka, bahkan berikan kesabaran untuk menghadapi penderitaan ini. Sebab pada waktunya Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Para dokter, suster bidan mantri, relawan yang selalu setia menangani mewabahnya virus corona ini, Tuhan juga berkati, lindungi, kuatkan mereka dari penyakit ini, supaya melalui tangan-tangan mereka ada pemulihan dan kesembuhan. Bapa yang di sorga, di saat ini kami berdua minta Tuhan memberkati pemerintah kami untuk mengatasi keadaan. Dampaknya
kepribadian mereka, rumah tangga mereka, tugas dan pengabdian mereka. Sehingga semua yang dilakukan di hari ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi kehidupan jemaat masyarakat, tapi juga terlebih khusus bagi keluarga dan rumah tangga kami. Bapa di surga, terima kasih. Doa ini kami persembahkan kepadamu, dan kami mohon Tuhan perkenan mendengarnya dan menjawab semua itu, bukan karena kehendak kami manusia, tapi karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu atas doa dan permohonan kami di saat ini. Ampuni salah dan dosa kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat diundang berdiri, dan kita sama-sama akan menyanyi puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 165 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat, ibadah yang kita lakukan akan segera usai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita, dan rela berbagi dengan sesama. Juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, kini terimalah janji berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat disilahkan duduk, kita ada dalam saat teduh. Demikianlah ibadah minggu pagi yang kita laksanakan di saat ini boleh selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati katong semua. Shalom.